Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Setelah anak-anak mempelajari pembelajaran tentang rangkaian listrik ini, nanti anak-anak diharapkan dapat memahami komponen-komponen listrik, menganalisis komponen-komponen listrik, dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Anak-anak sekalian, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik. Adapun alat-alat yang menyusun rangkaian listrik itu disebut komponen listrik. Nah, ini adalah contoh rangkaian listrik. Adapun komponen dalam rangkaian ini yaitu pertama baterai. Baterai itu merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik yang sederhana. Kemudian komponen kedua dinamakan saklar. Apa itu saklar? Saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Apa itu kabel? Kabel adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Komponen yang keempat yaitu lampu. Lampu adalah benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian ini tandanya adalah tidak ada arus listrik karena saklarnya terbuka, sehingga lampunya mati. Kemudian, yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian ini tandanya ada arusnya karena saklarnya tertutup sehingga lampunya menyala. Anak-anak semuanya, materi berikutnya yaitu jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Berikut adalah gambar rangkaian seri, di mana ada 3 buah lampu, baterai, kabel, dan ada saklar. Adapun ciri-ciri rangkaian seri adalah disusun secara berderet, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama, hambatannya pun lebih besar. Kemudian
mengurangi biaya pemakaian kabel dan energi yang diserap. Komponennya pun makin kecil. Apabila salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, anak-anak sekalian, coba kalian sebutkan contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada lampu hias, kemudian ada pada lampu senter dan lampu pohon Natal. Itu semuanya menggunakan rangkaian listrik seri. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet-deret, bersusun, dan kabelnya tidak bercampur. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Selanjutnya, rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Berikut ini adalah gambar rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel yang pertama adalah disusun secara bertingkat. Kemudian yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Yang ketiga, hambatannya pun kecil. Dan yang keempat, kabel yang dibutuhkannya lebih banyak daripada rangkaian seri. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ada 3 buah lampu, yaitu lampu D, lampu E, dan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu kabel tidak menyebabkan lampu yang lainnya menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka lampu yang lain, yaitu lampu D dan lampu F, akan tetap menyala karena kabelnya itu berbeda-beda. Sekarang, ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kalian melihat lampu lalu lintas di jalan, itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Bisa diperhatikan, lampu lalu lintas itu menyalanya secara bergiliran. Apabila lampu merah menyala, lampu kuning dan lampu hijau padam. Begitu juga bila lampu kuning menyala, maka lampu merah dan lampu hijau akan padam. Kemudian bila lampu hijau menyala, lampu merah dan kuning akan padam. Contoh yang lain ada pada lampu rumah kalian. Apabila lampu di ruang tamu kalian off, maka lampu akan padam. Sedangkan lampu kamar tidur kalian on kan, maka lampu akan menyala.
Berikut adalah rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian listrik campuran. Ciri-ciri rangkaian campuran adalah yang pertama, rangkaian campuran itu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri yang kedua adalah keduanya memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian perhatikan gambar rangkaian campuran berikut ini. Apabila lampu G di-off-kan, maka lampu H, lampu I, dan lampu J akan padam. Kenapa? Karena ini lampu G berkedudukan seri. Akan tetapi, berbeda dengan contoh gambar berikut ini. Apabila salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I dipadamkan, maka lampu lain, yaitu lampu H, lampu G, dan lampu J akan menyala. Nah, demikian materi rangkaian listrik. Sudah pahamkah kalian? Untuk mengetahui pemahaman kalian, maka cobalah kerjakan latihan di bawah ini. Perhatikan gambar rangkaian listriknya, kemudian jawab pertanyaannya. Apa rangkaian listrik yang ada pada gambar itu? Sudah tahu jawabannya, anak-anak? Iya, gambar tersebut merupakan rangkaian listrik campuran karena di dalamnya ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan pada gambar rangkaian campuran berikut ini, di mana S1 adalah saklar 1, S2 adalah saklar 2, dan S3 adalah saklar 3. Kemudian L1 adalah lampu 1, L2 adalah lampu 2, dan L3 adalah lampu 3, serta L4 adalah lampu 4. Apabila S1 tertutup, S2 dan S3 terbuka, maka L1 akan menyala, sedangkan L2, L3, dan L4 akan padam. Selanjutnya, apabila S1 dan S3 tertutup, S2 terbuka, maka L1, L3, L4 akan menyala, sedangkan L2 akan padam. Demikian latihan soal dan pembahasannya Bu Guru sampaikan agar kalian paham dan mudah mengerti pembelajaran tentang rangkaian listrik ini. Nah, coba kalian berlatih terus soal-soal yang ada di buku cetak kalian ya. Semoga jadi tambah memahami materi ini.
Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya pada Bu Guru. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum